Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabar anak-anak? Selalu sehat kan? Tetap semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan atau perkembangan embrio. Yang pertama kita akan mempelajari tentang menstruasi. Bagi anak wanita akan mengalami menstruasi pada saat menginjak masa pubertas. Menstruasi adalah keluarnya darah bersama sel-sel epitel di dalam dinding rahim. Adapun yang mempengaruhi siklus menstruasi itu ada 4 hormon. Yang pertama FSH, hormon LH, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Selama dalam siklus menstruasi akan mengalami 3 fase. Yang pertama fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Hormon yang keempat tadi itu akan mempengaruhi siklus menstruasi atau mempengaruhi 3 tahap dalam menstruasi. Contohnya misalnya FSH ini akan membantu dalam pembentukan folikel. Kemudian LH ini akan membantu dalam proses ovulasi. Kemudian estrogen akan membantu dalam proses penebalan dinding rahim. Pada 3 fase menstruasi, fase yang pertama bisa kamu lihat di buku paket atau gambar. Pada fase menstruasi di situ terjadi peluruan dinding rahim. Kemudian pada fase proliferasi di situ ada hari ke-14 menunjukkan adanya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Kemudian pada fase ketiga terjadi penebalan dinding rahim. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan sel sperma dengan inti sel telur. Bagaimana prosesnya bisa nanti kamu amati di video berikut ini. Fertilisasi dan perkembangan embrio. Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah mendengar kata fertilisasi. Peleburan antara sel telur dengan sperma dikenal sebagai proses fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana proses fertilisasi dapat terjadi pada tubuh manusia? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim, tetapi hanya dapat dibuahi paling baik pada 6-12 jam pertama. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke tuba falopi. Di saluran inilah terjadi pembuahan. Jumlah sperma yang ditampung sekitar 200-300 juta. Namun, biasanya hanya 1 sperma yang mampu membuahi sel telur. Fertilisasi antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot. Pada hari ke-4, zigot sudah menjadi segumpal sel atau morula. Pada hari ke-7, gumpalan sel tersebut sudah tersusun menjadi selapis sel yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di dalamnya atau blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Sedangkan kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur ke uterus. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Setelah sampai di rahim, gumpalan sel tersebut akan melekat pada selaput lendir rahim dan mulai membenamkan dirinya di dalam selaput lendir atau nidasi. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Bila bayi sudah siap dilahirkan, otot-otot pada rahim berkontraksi secara teratur dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina. Embrio di dalam rahim
dilindungi selaput pembungkus yaitu amnion, korion, kantong kuning telur atau saccus vitellinus, dan allantois. 1. Amnion merupakan membran yang langsung melingkupi embrio dalam satu ruang yang berisi cairan amnion atau ketuban. Cairan ini berfungsi untuk menjaga embrio agar dapat bergerak bebas, melindungi embrio dari perubahan suhu yang drastis serta guncangan dari luar. 2. Korion merupakan membran terluar yang melingkupi embrio. Korion membentuk filikorion atau jonjot di dalam endometrium yang berisi pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibunya melalui plasenta. Jadi, plasenta merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya, di mana plasenta mampu mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibu ke embrio serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. 3. Kantong kuning telur atau saccus vitellinus yang terletak di antara amnion dan plasenta merupakan membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel dan pembuluh-pembuluh darah pertama embrio. 4. Allantois merupakan membran yang terletak di dalam tali pusat. Allantois berfungsi sebagai alat respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Di dalam allantois terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat-zat makanan dan oksigen dari ibu dan mengeluarkan sisa metabolisme. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang perkembangan embrio di dalam rahim atau masa kehamilan. Ada 3 tahap perkembangan embrio, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, pada bayi usia 35 hari ini sudah terbentuk tulang belakang dan otak. Kemudian pada usia 63 hari ini akan terbentuk atau mulai aktif gerakan dan janin sudah masuk di dalam kantong amnion atau terlindungi oleh kantong amnion yang plasenta yang dihubungkan oleh plasenta menuju induknya. Pada trimester kedua, janin usia 98 hari, maka di sini plasenta akan menghasilkan estrogen yang akan membantu dalam proses kehamilan. Kemudian pada usia 144 hari, di sini sudah ada gerakan. Kemudian pada saat usia janin 140 hari, ini akan terbentuk jari, kaki, dan sudah terbentuk kuku, dan janin sudah mulai bergerak aktif. Kemudian pada trimester ketiga, ini 3 bulan akan dilahirkan, di mana usia kandungan pada umumnya 9 bulan 10 hari, ini akan bergerak dengan aktif yang dipengaruhi oleh hormon oksitosin untuk menggerakkan uterus, mengeluarkan janin. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat di rumah, belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.